Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Presisi Petang. Dalam menghadapi tingkat keamanan dan merayakan kontestasi pesta demokrasi pada pemilu tahun 2024, Polda Jawa Barat melaksanakan gelar pasukan yang merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personel maupun Sarpras Operasi Mantap Brata 2023-2024. Apel ini dilaksanakan di akses Jalan Diponegoro depan Gedung Sate Kota Bandung pada hari Selasa 17 Oktober 2023. Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus selaku pimpinan apel gelar pasukan membacakan amanat dari Kapolri yang mengatakan pemilu 2024 adalah pesta demokrasi terbesar yang akan menjadi bukti kematangan demokrasi Indonesia sekaligus menjadi titik penentuan masa depan bangsa. Melihat pentingnya hal tersebut, maka seluruh komponen bangsa harus berpartisipasi penuh guna menyukseskan pemilu 2024. Terlebih pemilu 2024 ini memiliki kompleksitas tersendiri karena dilaksanakan secara serentak dengan rentan waktu yang berdekatan, wilayah yang luas, geografis yang beragam, serta melibatkan pemilih yang besar. Sehingga untuk mengamankan jalannya pemilu, Polri didukung oleh TNI, instansi terkait, serta mitra Kamtibmas lainnya dalam menggelar Operasi Mantap Brata tahun 2023 hingga 2024 yang akan dilaksanakan selama 222 hari sejak tanggal 19 Oktober 2023 hingga tanggal 20 Oktober 2024 yang diikuti oleh 261.695 personel di seluruh Indonesia. Operasi Mantap Brata 2023-2024 secara serentak di seluruh Indonesia. Apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personil maupun Sarpras Operasi Mantap Brata 2023-2024 sehingga pemilu 2024 diharapkan dapat terselenggara dengan aman dan lancar. Di wilayah Polda Jawa Barat sendiri, Polri mendapat dukungan penuh dari TNI, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya, sehingga diharapkan situasi pemilu 2024 yang kondusif. Kami pada tidak semuanya tadi juga tidak hanya mendukung pengamanan di Polda Jabar, tapi juga mendukung pengamanan di Polda Jabar. Jadi TNI siap mendukung pengamanan. Di tempat yang sama, Kapolda Jabar menambahkan Jawa Barat termasuk ke dalam indeks kerawanan pemilu keempat, memiliki kerawanan yang tinggi berdasarkan penilaian dari Bawaslu dengan detail konteksnya sosial politik, kontestasi penyelenggaraan pemilu, dan partisipasi masyarakat. Sementara dari penilaian Polri sendiri tidak ada kerawanan tinggi, tetapi sifatnya rawan hanya berdasarkan geografi letak TPS yang membutuhkan waktu tempuh. Tim Humas Polda Jabar melaporkan untuk Polri TV. Bareskrim Polri melalui Direktorat Reserse Narkoba Satuan Tugas Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba berhasil mengungkap peredaran narkotika. Di antaranya jenis sabu sebanyak 286 kg dan ekstasi sebanyak 11.197 butir. Pengungkapan ini dilaksanakan di 6 titik wilayah di Indonesia. Bertempat di Aula Bareskrim Polri pada 18 Oktober 2023, Bareskrim Polri melalui Satgas Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba atau P3GN berhasil mengungkap peredaran narkotika di 6 wilayah Indonesia yang diantaranya wilayah Bareskrim Polri, yaitu Aceh Utara, Pekanbaru, Rupat Riau, Aceh Timur, dan Deli Serdang. Para tersangka melaksanakan aksinya dengan modus operandi berbagai macam, diantaranya penyelundupan melalui jalur laut di Bengkalis dan Aceh Timur, kemudian menyembunyikan di bawah jok kendaraan roda 2 dan roda 4 hingga disamarkan melalui penyelundupan senjata api. Dari keseluruhan titik, operasi berhasil mengungkap sebanyak 286 kg sabu, 11.197 butir ekstasi, 102.339 gram ganja, 943 gram tembakau gorila, 495 gram ketamin, 607.075 butir obat keras hingga senjata api. Dengan tersangka sebanyak 431 orang, dengan rincian 128 tersangka dalam proses penyidikan dan 300 tersangka direhabilitasi. Ada 1.643 laporan polisi yang kami tangani. Terdapat 10 kasus yang menonjol
dan yang berhasil diungkap oleh Satgas Penanggulangan Narkoba antara lain: yang pertama, 5 kasus oleh Satgas Penanggulangan Narkoba Bareskrimpori yang terdiri dari 1 pengungkapan kasus narkotika dengan barang bukti 70 kg sabu di Kabupaten Aceh Utara. Ya. Yang kedua, pengungkapan kasus narkotika dengan barang bukti 7 kg sabu di wilayah Rupat, Provinsi Riau. Yang ketiga, pengungkapan kasus narkotika dengan barang bukti 16 kg sabu dan 2 pucuk senjata api di Kabupaten Aceh Timur. Yang keempat, pengungkapan kasus narkotika dengan barang bukti 7 kg sabu di Pekanbaru, Provinsi Riau. Dan yang terakhir adalah pengungkapan kasus narkotika dengan barang bukti 27 kg sabu di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, Satgas Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba juga berhasil mengungkap 2 tersangka dari jaringan narkoba Freddy Pratama. Dari jaringan Freddy Pratama berhasil mengamankan barang bukti berupa 13 rekening bank, uang tunai sebesar 35 juta rupiah, 41 buah surat hak milik tanah dengan bentuk bangunan seharga 70 miliar rupiah, serta 1 unit apartemen seharga 1 miliar rupiah. Bahwa khusus untuk perkembangan kasus tindak pidana narkoba dan TPPU yang dilakukan oleh jaringan Freddy Pratama, yaitu Satgas Penanggulangan Narkoba Mabes Polri telah menangkap 2 tersangka baru, yaitu SG yang merupakan keluarga dari EP, ya, dan juga MNA yang merupakan rekan dari EP. Dari pengungkapan tersebut, Polri berhasil menyelamatkan sebanyak kurang lebih 1.454.447 jiwa, serta berhasil menambah sitaan aset TPPU jaringan Freddy Pratama yang sebelumnya sebanyak 75,62 miliar rupiah dan ditambah 71,53 miliar rupiah menjadi 147,15 miliar rupiah. Selain itu, pengungkapan ini merupakan perintah langsung dari Presiden Republik Indonesia dan diteruskan kepada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk menekan pada penegakan hukum yang tegas, rehabilitasi bagi para pecandu penyalahgunaan narkoba, serta pencegahan penyelundupan narkoba. Dari Jakarta, William Manda melaporkan untuk Tori TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali.